Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fadila Rahman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan Microsoft Word dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips atau cara bagaimana kita menggunakan Microsoft Word dengan baik dan benar. Oke. Di sini saya akan membagikan bagaimana caranya kita membuat tugas KTA sesuai dengan surat keterangan rektor tahun 2017. Nah, tugas ini diberikan oleh dosen saya, oleh Pak Heri Yulianto. Terima kasih pada Pak Heri Yulianto yang telah memberikan tugas ini. Nah, di sini kita tuh disuruh untuk membuat heading, section break, dan back section. Selanjutnya memberikan caption. Terus habis itu layout, kita memberikan layout juga. Terus insert page number. Terus kita memberikan reference. Terus memasukkan table of content, table of figure, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ke tugasnya ya. Jadi tugasnya itu, nah ini. Nah, sebenarnya tugasnya itu sudah disusun. Filenya itu sudah disusun sedemikian rupa. Nah, seperti ini. Jadi file-file ini sebenarnya kita tinggal ubah bagaimana sesuai dengan surat keterangan rektor tahun 2017. Nah, ini file-filenya. Nah, oke, pertama-tama langkah yang paling awal itu kita mengatur font size-nya. Jadi pertama kita ke normal. Nah, biasanya di normal ini menggunakan Times New Roman, size-nya 12, dan Justify. Justify itu kalau nggak salah rata kanan rata kiri ya, kalau nggak salah ya. Namanya mana sih? Yaudah, pokoknya rata kanan rata kiri. Dan heading 1 biasanya itu digunakan Times New Roman, size-nya itu 14, dan di bold juga biasanya. Dan biasanya pada paragraf itu length spacing-nya itu 1,5 ya, sama kayak normal tadi juga 1,5. Selanjutnya di heading 2 biasanya itu Times New Roman, size-nya 12 dan di bold ya. Lanjut di heading 3 biasanya itu digunakan Times New Roman, size-nya 12, warnanya hitam, dan dia nggak di bold ya, bedanya itu nggak di bold. Oke. Nah, di sini tuh langkah selanjutnya kita tuh harus memisahkan halaman-halaman antara per subbabnya. Jadi di surat ketentuan rektor tahun 2017 itu dia itu halaman-halaman awalnya itu dia menggunakan angka Romawi ya, bukan angka yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi caranya itu kita memisahkan halamannya. Oke, pertama-tama kita ke bagian layout, terus di next page. Jadi halaman sebelumnya sama halamannya itu tidak berkaitan ya satu sama lain. Kalau kita lihat, bisa lihat ini bisa dimulai dari awal kembali. Oke. Selanjutnya di halaman sebelum-sebelumnya itu kita ganti angkanya nih. Ini kan angkanya masih angka pada biasanya kita gunakan, kita ganti ke angka Romawi. Jadi diganti angka Romawi di page number, format page number, dan kita ganti angka Romawi start at angka 1 ya, anggap aja angka 1. Oke, setelah di sini berubah. Nah, setelah berubah dia itu nggak nyatu nih. Kalau misalkan kita tadi nggak di next page itu bakalan nyatu. Nah, nanti seterusnya itu bakalan angka Romawi juga. Nah, selanjutnya setelah kita rubah, di sini kan nggak ada yang harus dirubah lagi, di sini juga enggak, di sini juga enggak. Nah, lanjut di bab 1. Nah, di bab 1 di surat ketentuan rektor itu dia tuh nggak pakai bab 1, dia langsung ke pendahuluan. Nah, untuk membedakannya kita masuk ke numbernya. Nah, kita masuk ke
berdasarkan heading-headingnya. Jadi kita nggak perlu repot memasukkan angka-angka pada heading-heading tertentu. Dia secara otomatis memasukkan dirinya sendiri. Oke, nah nih dia berubah. Nah, kan ini kan dia 4, di heading 1 ini 4 karena sebelum-sebelumnya itu kita masih pakai heading 1 kan. Nah, jadi di sini tinggal dihapus saja, nggak apa-apa. Dihapus. Setelah dihapus kembali. Ini juga hapus. Nah, nanti dia update sendiri biasanya di sini. Nanti terupdate sendiri, dia berubah menjadi angka 1. Kita update dulu. Nah, oke. Dia terupdate sendiri kan. Nah, setelah terupdate, di sini dia menggunakan heading 1 benar, menggunakan heading 2 benar, dan di sini dia menggunakan heading 2 juga benar, heading 3 benar, heading 2 juga benar, heading 2 juga benar. Nah, biar kita lebih gampang, kita pakai ini aja deh, navigation panel, untuk melihat apa saja yang berbeda. Oke. Di sini, nah di sini kita bisa lihat dia masih menggunakan bab. Kita hapus saja apa-apa. Nah, dia langsung ke laporan pelaksanaan 2. Nah, di sini kalau kita lihat nih, dia formatnya itu A. Nah, seharusnya kita ganti di sini. Kita ganti, kita kembalikan ke normal, terus heading 2 lagi. Nah, dia secara otomatis masuk ke heading 2. Nah, karena ini dia masuk ke bagian sebelumnya, kita masukin di heading 3 ya. Nah, di heading 3, dan ini juga di heading 3. Nah, ini kan dia sama dengan ini. Kita kenormalin dulu, terus dimasukin ke heading 2. Ini juga normal heading 2. Oke. Sudah masuk kan? Nah, ini ada yang lebih nih, ada yang lebih. Nah, kalau ada yang lebih kita kenormalin. Dah hilang dia. Terus pembiayaan. Nah, ini kan juga sama, dia masuk ke bagian tahapan analisis, tahapan perencanaan. Nah, kita ke normal, ke heading 2. Jadi dia secara otomatis terupdate sendiri ya. Jadi kita tidak perlu mengubah-ubahnya lagi. Jadi kita menggunakan Microsoft ini dengan secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya kita lihat di bab 3. Nah, di bab 3 ini masih menggunakan bab-bab ya. Nah, pada bab-bab ini kita hapus juga. Oke, sudah selesai. Nah, ini kan juga masuk nih. Jadi dia heading 2 seharusnya itu 2.1 ya. Kalau menurut surat keterangan rektor tahun 2017. Jadi kita kenormalin ke heading 2. Ini juga sama begitu. Normal heading 2. Nah, secara otomatis kan terupdate. Nah, lanjut ini daftar pustaka. Oke, maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala teknis. Kita lanjutkan lagi tugasnya. Jadi ini kan file kita ya tadi ya. Oke, jadi dalam surat ketentuan rektor mengatakan bahwa di tugas karya akhir itu terdapat halaman pengesahan, halaman persetujuan, dan juga abstrak ya. Namun di format tersebut yang dikasihkan oleh dosen kita Pak Heri Yulianto ini tidak ada formatnya, maka kita harus mengikuti format yang telah diberikan oleh surat keterangan rektor tahun 2017. Nah, pada sebelumnya saya telah menyiapkan file yang berisikan tentang halaman persetujuan, halaman pengesahan, lembar persetujuan, dan juga abstrak ya. Jadi kita menggunakan format seperti ini saja untuk mempersingkat waktu. Latihan. Nah, dia di sini untuk menurunkan kata pengantar ini kita menggunakan
page break, lalu kita masukkan kalimat-kalimat. Oke, sudah lurus dan sudah rapi. Lanjut kita ke ini kan tadi laman pengesahan. Kalau kita lanjut lagi halaman pengesahan kurang. Selanjutnya itu ada lembar persetujuan. Latihan TS, oke. English, oke. Nah, tinggal kita masukin juga heading 1. Oke teman-teman, kembali lagi. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Kita lanjut lagi ya. Filenya UTS. Nah, di sini setelah kita melihat surat keterangan rektor dikatakan bahwa ternyata bab tersebut digunakan ya. Jadi kita ulang lagi di pendahuluan, kita masukkan bab 1. Jadi ini kita hapus. Di sini kita tulis bab 1. Nah, seperti ini ya guys. Lanjut di 2, berarti masuk ke bab 2. Maaf sebentar. Ini kita ke bab 2. Oke. Dan di sini penutup bab 3 ya. Mohon maaf sebelumnya di sini ternyata ada sedikit kesalahan. Di sini kita masukkan bab 2. Oke. Di sini bab 3. Oke, seperti itu ya. Dan di sini daftar pustaka. Selanjutnya setelah kita mengisi ini, ternyata tadi juga di SK Rektor mengatakan bahwa untuk tabel ini dia itu dituliskan di atas. Jadi kita tuliskan di atas. Sebentar. Insert above. Nah, di sini realisasi anggaran dan belanja. Oke. Di sini tulisannya hitam dan di sini dia berada di tengah ya. Karena di SK Rektor di tengah, boleh di tengah. Selanjutnya mana lagi ini? Kita hapus. Enter, kita kasih spasi. Gak usah ya. Karena tadi di sini. Di sini kita insert. Caption 2.2 ini tentang materi. Oke, ini kita sudah.
atau ini juga boleh ditaruh di sebelah kiri juga boleh. Lanjut lagi, ini juga ditaruh di atas, update edit field. Bukan ini ya, bisa nggak sih langsung di update? Nggak bisa ya, kita ulang lagi. Berarti ini kita insert caption tentang materi pembelajaran. Oke, sini kita ganti warna hitam. Sudah. Oke, di sini juga gambar. Ini di surat keterangan rektor, apabila terdapat satu gambar dalam satu file ini, itu katanya tidak perlu dituliskan kembali. Jadinya kita tidak menuliskannya karena dia hanya satu nih gambarnya, tidak ada gambar-gambar lainnya, semua tabel. Dan lanjut kita ke daftar lampiran. Nah, di sini lampirannya kita masukin insert caption. Ini kita new label lampiran. Oke, lampiran 1, numberingnya berdasarkan heading 1. Oke, ini dia beradanya di bawah ya, seharusnya dia berada di atas, above. Oke, namanya kwitansi atau bukti pembayaran. Oke, ini beradanya di sebelah kanan menurut keterangan rektor. Lanjut lagi, insert caption lampiran 2 kwitansi atau bukti pembayaran. Oke, selanjutnya dia di sebelah kanan ya. Oke, sudah masuk semuanya. Sekarang kita mengisikan daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar kalau ada. Tapi di sini karena gambarnya cuma satu, menurut SK Rektor dia tidak perlu ditulis kembali. Oke, sekarang kita insert. Sebentar, insert tabel features. Nah, ini lampiran. Ini pertama kita tabel dulu. Oke, tabel. Daftar tabel. Kita masukin heading 1. Oke, ini tidak perlu. Setelah daftar tabel, bisa kita enter. Insert blank page. Oke, blank page. Selanjutnya di sini kita masukkan kembali daftar lampiran. Oke. Nah, lampiran ada 2. Daftar lampiran. Heading 1 ini tidak perlu di. Oke, selanjutnya sudah ya, sudah semua. Sekarang daftar isinya kita update. Oke, sudah terupdate semua. Selanjutnya yang belum itu daftar pustaka ya. Ini masih nyatu, kita pisahkan terlebih dahulu.
blank page. Oke, sudah ke halaman selanjutnya. Sebentar, ini kok bilang. Nah, ini ya. Ini. Nah, oke, sudah hilang ya. Daftar tabel, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 3 sudah semua. Oke, kembali lagi teman-teman. Pada saat sesi selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka ya. Kita akan membuat daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustakanya kan nggak lengkap nih. Kayak misalkan nama pembuatnya, nama pembuat bukunya, terus nama kotaknya, nama penerbitnya kan nggak ada. Nah, kata dosen kita Pak Heri Yulianto ini mengatakan bahwa kita boleh mengisikan asal saja, namun masih berdasarkan relevan ya. Soalnya di sini nanti kalau kita asal-asalan nanti takutnya gimana. Oke. Yang langkah pertama itu kita insert citation. Nah, di sini kita add new source. Nah, kita mengambil dari mana nih? Dari buku nih. Kita contohnya dari buku. Terus misalkan pembuatnya itu Suhekarno, Hatta. Karena dia ada 2 corporate author. Terus judulnya itu pembukaan UUD. Tahunnya 1945. Jakarta. Selanjutnya publishernya Indonesia. Oke. Nah, di sini sudah keluar, kita simpan dulu. Kita lanjut lagi add new source. Di sini dari buku lagi, lanjut sama Suhekarno, Hatta. Titelnya Batang Tubuh UD 1945 Jakarta. Publishernya Indonesia. Ini Batang Tubuh UD pasal 31 pendidikan dan kebudayaan. Oke, sudah keluar. Lanjut lagi human development. Kita sama add new source. Ini contohnya Budi. Ini dia report ya, report. Titelnya human development, tahunnya 2014. Kotaknya contohnya kita pakai Bandung. Publishernya HD Human Development. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita masukin lagi, sama sepertinya seperti kayak gitu ya. Ini dia dari buku. Dari buku ya. Oke. Ininya Baginda Anggun Ancenka, Zainal Hasibuan. Oke, selanjutnya titelnya itu NHC Educational Service
using cloud technology. Selanjutnya buka udah gak ada buku titelnya nggak ada, yearsnya itu 2013. Terus page-nya nggak ada, city-nya kita misalkan contoh pakai Kalimantan. Publisher-nya IEEE. Ini buku titelnya kayaknya ini ya, International Conference of Information and Communicating Technology. Oke, sudah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung skip telah menuliskan semuanya. Oke, teman-teman semuanya, saya sudah menyusun semuanya, daftar pustakanya. Boleh kita lihat. Di sini kita sudah susun sedemikian rupa. Kalian bisa lihat. Ini dari Soekarno-Hatta, ini pembukaan UUD, Batang Tugu, dan lain-lain sampai terakhir. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita sudah tulis tadi. Jadi kita hapus. Nah, di sini kita tekan enter. Nah, di sini untuk mengeluarkan daftar pustakanya kita ke bibliografi. Setelah di bibliografi kita pilih saja yang mana yang mau kita ambil, misalkan reference. Nah, di sini sudah keluar semua ya reference-nya. Nah, ini yang tadi di sini kita hapus saja. Kita sudah buat sini udah masuk semua bagian. Oke, sudah dibuat semua ya daftar pustakanya. Ini kita ganti daftar pustaka saja biarin bagus, daftar pustaka. Oke, sudah semua. Ini ada lampiran, sudah. Nah, sekarang langkah terakhir kita melakukan cross check terhadap apa yang telah kita buat. Halaman pengesahan ada, kata pengantar, lembar persetujuan. Nah, kalau misalkan kita lihat di surat keterangan rektor juga ada yang namanya lembar orisinalitas sama abstrak ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyiapkan filenya. Di sini kita ada yang namanya abstrak. Nah, kita tambahkan saja abstrak. Ini file punya kita. Kita masukin ke file kita. Abstrak itu dia setelah file lembar persetujuan. Oke, lembar persetujuan. Nah, ini setelah ini ya. Setelah ini kita masukkan link page. Oke, kita masukkan. Nah, ini abstrak sudah masuk semua. Oke, kita tinggal masukin ke heading 1, hapus karena dia masih halaman awal. Kita enter saja karena dia di halaman selanjutnya. Ini abstrak di ini ya, bahasa Indonesia. Kita juga memerlukan abstrak bahasa Inggrisnya. Ini kita buat tab saja, biarin rapi.
Oke, selanjutnya itu kita buat link page. Di sini kita isi kembali. Oh, maaf. Kita isi kembali data kita yang bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kita sudah buat. Oke. Dan di sini ternyata heading 1 semua ya. Kita masukin ke normal dulu. Setelah ke normal kita masukin heading 1. Ini kita tab. Oke. Sudah semua. Habis abstrak kita lembar orisinalitas ya. Nah, lembar orisinalitas itu saya ada filenya. Itu di surat SK Rektor ada SK Rektor. Nah, ini lembar orisinalitas. Dia di halaman sebentar. Kelewat. Nah, di sini lembar orisinalitas. Nah, ini halaman orisinalitas. Kita masukin ke latihan TKA, dia di sebelum lembar pengesahan. Oh, ini kita salah buka ya. Kita buka di TS. Nah, di halaman pengesahan kita break. Oke, kita masukin, masukkannya ke halaman sebelumnya. Oke, ini tinggal kita rapihkan saja. Ini di heading 1, ini di spasi. Nama NPM kita tulis sendiri nanti ya. Ini belakangan saja karena kita mau buat formatnya saja yang ditugaskan. Oke, kita hapus. Oke, nah beginilah formatnya. Kita cek kembali apakah ada yang kurang atau tidak. Nah, daftar isi lupa diupdate, jangan lupa diupdate. Oke, kita bisa lihat ya, file-file tersebut sudah terisi dan kita tidak ada daftar gambar karena gambarnya cuma ada 1. Jadi kalau kalian bisa lihat di SK Rektor, kalau misalkan gambarnya cuma 1, dia tidak usah ditulis. Nah, kalau misalkan kita mau tulis juga boleh sih. Kita tulis saja, biarin ada juga. Kayak gitulah. Ini gambar tentang apa nih? Kita terus cek dulu gambar tentang bagan alur kompetensi. Kita insert caption, ini di atas gambar bagan alur kompetensi. Oke. Ini kita ganti. Oke, telah selesai semua. Kalau misalnya kita mau isi juga daftar gambarnya juga boleh. Dia paling pertama sebelum daftar table. Kita insert page.
Di sini kita tuliskan ini normal dulu, normal, terus reference, set table of figure, dan ini gambar. Oke, daftar gambar. Ini kita tulis heading 1, daftar gambar. Oke, setelah selesai semua, tidak ada yang kurang, insya Allah. Semoga tidak ada yang kurang ya. Kita sudah cek semuanya. Ini juga boleh di tengah, setelah kalian sih. Kita taruh tengah, boleh. Ini boleh juga ditaruh di tengah, juga boleh. Ini taruh di tengah juga boleh. Ini kenapa saya ngambilnya tabel, karena di sini dilihat tabel ya, bukan gambar. Sudah semua, ini daftar pustaka sudah, lampiran sudah. Oke, selesai sudah. Kita penutupan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Masih banyak kesalahan. Kalau kalian mau koreksi, boleh juga koreksi. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.